Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja ya. Jadi kali ini saya mau bahas overall market dan berita overall coin ya teman-teman ya. Jadi dia lebih ke spesifik cryptocurrency ya. Untuk di video pertama saya di hari ini ya, full video. Biasanya kan ada highlight ya teman-teman ya. Jadi sekarang semoga nggak mengganggu ya. Jadi ada berita-berita yang nggak sempat saya bawain, saya buat highlight ya, kurang lebih 3 menitan ya. Mungkin teman-teman sudah lihat. Kemarin saya sudah mulai posting ya. Oke, dan untuk kali ini ya, seperti biasa kita update market dulu teman-teman. Untuk di sini Bitcoin menguat ya, walaupun cuma 0,57%. Dan seperti biasa Ethereum masih di atas 1900-an ya. Dan yang lain pada mengikuti ya. PP lumayan signifikan karena hijau terus sudah hampir 3 hari ini ya. Dan yang lain sama sih ya. Lofi ya recover lah, karena Lofi kemarin kan anjloknya 50% lebih teman-teman ya. Kini peningkatan. Oke. Selanjutnya untuk PAU ya lumayan 5% dan yang lain-lain ya. FTT ya lagi-lagi naik 0,51%. Harga recover semua sih teman-teman. Oke, dan untuk Shiba Inu ya 1,85% lumayan teman-teman. Dan ada berita terupdate terkait sebelum saya masuk ya, teman-teman mungkin sudah pernah apa namanya, bukan sudah pernah sih, tapi saya pernah bawain ya. Jadi Fidelity ya, Fennec, Invesco, apa namanya, BlackRock ya, ada beberapa perusahaan besar yang mengajukan Ethereum ETF ya, tapi ditolak oleh SEC teman-teman ya, karena SEC berpikir nanti akan ada apa namanya, market maker ya, mereka takut seperti itu ya. Otomatis kalau lembaga-lembaga seperti ini masuk ke cryptocurrency teman-teman, otomatis satu yang diuntungkan holder, karena otomatis supply yang beredar berkurang ya. Tapi yang ditakutkan SEC adalah mereka akan menguasai Bitcoin ya teman-teman, karena Bitcoin ya sekali lagi nggak ada yang punya ya, nggak ada lembaga yang punya Bitcoin ya, nggak ada ownernya lah ya. Nah, kalau seandainya perusahaan besar sudah menguasai, otomatis kita belinya ke mereka. Jatuhnya seperti itu. Kalau supply di pasar apa namanya habis ya, kira-kira begitu teman-teman. Dan untuk membeli Bitcoin ya sekelas apa namanya BlackRock dan perusahaan-perusahaan besar ini ya, mereka sangat-sangat bisa ya. Sangat-sangat bisa. Oke, kita langsung masuk ya. Itu berita pahit sebenarnya teman-teman ya, karena ditolak. Tetapi kali ini mereka ngotot semua ya. Fidelity, Fennec ya, Invesco ya, sama BlackRock juga, mereka nggak mau kehabisan akal. Mereka ngotot terus ya. Dan ada berita juga di sini Coinbase ya, di sini Coinbase akan menjadi mitra pengawasan untuk Fidelity ETF Bitcoin lainnya, untuk mengajukan aplikasi ulang atau aplikasi, tahu ya. Jadi mereka membuat isi form lah ya, form itu aplikasi. Jadi mereka akan dibantu untuk Coinbase juga, tapi susah ya, agak susah karena gini, Coinbase ini sampai sekarang kan masih clash ya, masih clash sama SEC, dan tentunya hanya Coinbase yang bisa bantu karena Coinbase adalah exchange terbesar ya di Amerika ya, kira-kira gitu. Dimana SEC ada di dalamnya ya, bukan ada di dalam Coinbase tetapi ya dalam pengawasan wilayah pengawasan SEC, kira-kira seperti itu. Jadi cukup ribet permasalahan ini ya untuk loloskan apa namanya ETF Bitcoinnya teman-teman ya. Tapi ya sekali lagi ya, mereka tidak putus asa ya, mereka ngotot terus. Ada beberapa poin di sini teman-teman yang kita bahas nanti ya. Jadi sorry. Fidelity, Fennec, Invesco mengubah pengajuan Bitcoin spot ETF mengikuti peringatan dari SEC. Jadi Coinbase sekarang memainkan peran kunci di hampir semua pengajuan Bitcoin spot ya, karena dia exchange terbesar di sana ya. Beberapa raksasa keuangan termasuk Fidelity ya, 21 Shares ya, dan Wisdom Tree telah mengubah pengajuan mereka ke Komisi Sekuritas atau telah merubah pengajuan mereka ke SEC ya, dan bursa ya, sehubungan dengan aplikasi mereka atau formnya mereka ya untuk Bitcoin spot ya, karena ditolak. Jadi mereka ngotot lagi. Ini terjadi hanya beberapa jam setelah regulator sekuritas Amerika Serikat atau SEC ini dilaporkan memperingatkan bahwa semua pengajuan baru-baru ini untuk produk semacam itu tidak memadai. Nah, ini yang sempat ramai kemarin, makanya Bitcoin sempat terjadi flash pump terus dam lagi teman-teman ya. Tapi ya sekali lagi ya, mereka mengajukan ulang ya, tapi melalui si Coinbase ya.
Oke, jadi di sini ada beberapa poinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin ini rangkuman sekiranya dengan ini teman-teman bisa cepat nangkap ya yang belum tahu case ini. Oke, jadi BlackRock memercikan air 2 minggu lalu ya ketika mengajukan SEC ya untuk meluncurkan dana perdagangan di bursa Bitcoin Spot ya ETF Spot ya kira-kira seperti itu. Tapi di sini em, meskipun jelas bukan yang pertama mencoba peruntungannya, tidak diragukan lagi itu adalah entitas keuangan terbesar yang melakukannya ya. Terus langkah tersebut ditiru oleh beberapa pemain terkenal lainnya termasuk Fidelity dan kawan-kawan lah ya. Sementara ARK Invest ya dia mengubahnya menjadi sama dengan manajer aset terbesar di dunia atau si BlackRock. Jadi mereka sama-sama ya. Namun Wall Street Journal mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan SEC tidak terkesan ya dengan pengajuan baru-baru ini karena tidak cukup jelas dan komprehensif ya atau agak kurang adil ya teman-teman ya karena otomatis kalau aset itu limited teman-teman ya akan ada kecenderungan menguasai ya atau ya jadi market maker nantinya. Terus poin selanjutnya teman-teman selain efek negatif pada harga Bitcoin ya. Ini alasan-alasannya ya. Selain efek negatif pada harga Bitcoin, peringatan SEC mengakibatkan tindakan segera dari perusahaan yang memiliki aplikasi aktif untuk produk semacam itu. Seperti lansir dari Bloomberg, beberapa nama diantaranya adalah Fidelity Investment, Invesco, 21 Shares, Wisdom Tree, dan VanEck ya. Semua perubahan melibatkan Coinbase karena bursa Amerika Serikat terbesar itu kini telah ditunjuk sebagai penjaga dana ya atau telah ditunjuk sebagai ya kamulah di situ karena kamu yang terbesar kan di Amerika ya. Oke, SEC sebelumnya telah menolak semua aplikasi ETF spot Bitcoin ya, itu yang ramai kemarin dan tuduhan bahwa mereka gagal memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana produk bertujuan untuk melindungi investor dari manipulasi pasar, yaitu market maker ya. Nanti jadi bandar nih semua nih yang mengajukannya Fidelity, BlackRock dan lain-lain bisa jadi bandar. Itu yang ditakutkan oleh SEC karena SEC ini lembaga negara teman-teman. Kalau kita di Indonesia BPJS. Kalau kita di Indonesia Bapepti ya kira-kira gitu. Oke, di poin terakhir namun perlu dicatat bahwa komisi memiliki masalah hukumnya sendiri dengan Coinbase, betul kan? Dia korslet dengan Coinbase. Takutnya dia karena masalah dengan Coinbase ya dia jadi nggak berteman nih sama BlackRock dan lain-lain. Oke, karena mereka menggugat Coinbase karena menjual sekuritas yang tidak terdaftar, pertukaran membantah tuduhan dan baru-baru ini mengajukan agar semua tuduhan dibatalkan ya. Jadi saya rasa semua akan baik-baik saja teman-teman dan saya rasa semua ini akan lolos ya karena lewat belakang nih ya. Jadi ceritanya Fidelity, VanEck ya, Invesco, Bitcoin BlackRock ditolak ya. Takutnya SEC mengatakan ini kesimpulan ya. SEC takutnya terjadi market maker dan penipuan terhadap nasabah dan lain-lain. Makanya mereka lewat belakang ya, mereka suntik langsung ke Coinbase ya. Tapi Coinbase ini masih ada masalah sedikit nih sama sama SEC. Bisa jadi juga ya semua akan aman kecuali Coinbase ngomong nih ke SEC. Ya wes, nggak apa-apalah. Apa sih yang aset-aset yang kalian anggap sekuritas, contoh Cardano dan lain-lain. Oke, delist ya. Kalau Coinbase mau delist semua aset yang dituduhkan sebagai sekuritas ya, otomatis mereka akan aman dengan SEC. Nah, Bitcoin tidak teman-teman. Nah, bisa jadi kalau seandainya itu dilakukan Coinbase, semua pengajuan untuk Bitcoin spot ETF ya bisa lolos teman-teman ya karena yang digugat bukan Bitcoin tetapi yang lain-lain. Sampai di sini kira-kira begini teman-teman, boleh deh kalian drop komen apa pendapat kalian. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.